Oke. Kita langsung mulai aja ya. Eh, Halo, selamat siang semuanya. Pada kali ini kita akan mengadakan webinar mengenai langkah awal belajar JavaScript. Nah, sebelum kita memulai, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Juwita Stefani Utapea, eh, mahasiswa semester 5 jurusan D4TI dari Universitas Logistik Bisnis Internasional. Dan bersama rekan saya, Rizkria Angelina Penaputa Huta Barat, mahasiswa semester 5 jurusan D4 Teknik Informatika Universitas Logistik Bisnis Internasional. Baiklah, kita langsung masuk ke materi awal, yaitu kalian pernah dengar nggak sih, atau kalian pernah tahu nggak sih apa sih maksud dari si JavaScript ini? Nah, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun website dari sisi klien, dan JavaScript itu membuat website kita menjadi lebih dinamis dan interaktif. Nah, mengapa kita harus belajar JavaScript? Ada 3 poin utama yang penting untuk kenapa kita harus belajar si JavaScript ini. Yang pertama itu ada tidak memerlukan instalasi. Jadi JavaScript ini itu dapat berjalan di program lain seperti web browser. Nah, yang kedua itu ada open source dan gratis. Artinya, kita tidak perlu meminta izin lisensi untuk dapat menggunakan bahasa JavaScript ini. Baik itu untuk belajar maupun untuk keperluan lain. Yang ketiga, komunitas yang luas. JavaScript ini sebagai bahasa pemrograman terpopuler, itu punya dukungan komunitas yang sangat luas dan suportif. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan membahas tipe data JavaScript. Ada beberapa tipe data yang dimiliki oleh JavaScript. Yang pertama itu number. JavaScript itu tidak memakai tipe data angka yang berbeda-beda, kayak misalnya integer, float, dan long. Jadi JavaScript itu hanya punya satu tipe angka, yaitu number, yang sanggup atau bisa menyimpan data hingga 64 bit. Lalu yang kedua itu ada string. Nah, si tipe data string ini itu digunakan untuk menuliskan plain text. Kita perlu menambahkan tanda petik pada teks tersebut. Bisa petik 2 atau petik 1. Lalu yang ketiga itu ada boolean. Nah, tipe data JavaScript ini itu digunakan untuk memberikan nilai logika true atau false. Nah, yang keempat itu ada function. Tipe data ini itu dalam bentuk perintah yang dapat digunakan di bagian program yang memerlukan. Lalu yang kelima itu ada array. Tipe data JavaScript ini itu digunakan untuk menampung lebih dari satu nilai dan memiliki indeks. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada objek. Objek ini itu mirip dengan array. Tipe datanya itu memiliki lebih dari satu nilai. Tapi bedanya, objek ini tidak mempunyai indeks, tapi nama. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat atau mengetahui mengenai JavaScript, mengenal 3 macam jendela dialog. Untuk demo JavaScript ini akan saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Rizky Ria. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Juwita untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya sudah membuat folder yang berjudul PKM Project 3. Di sini kita akan memulai pertama kali untuk menampilkan konsol log di bagian di bawah title Belajar JavaScript dari nol. Di sini kita akan menampilkan Hello.js dari head.
Di sini kita akan menjalankannya dengan menggunakan Open with Live Server. Kita inspect terlebih dahulu. Di sini akan muncul Hello.js dari head. Kemudian kita akan membuat tombol yang pertama itu JS mempunyai 3 jendela dialog. Yang pertama itu ada alert, yang kedua itu ada confirm, yang ketiga itu ada prompt. Nah, pertama ini kita akan membuat alert terlebih dahulu, di mana kita akan membuat ref, yang di mana ketika tombolnya diklik akan muncul alert Y. Di sini kita akan menjalankannya. Ketika diklik aku, maka akan muncul alert seperti ini. Klik OK. Berarti yang semua. Udah. Ketika kita mengklik aku, maka akan muncul alert Y, kemudian kita OK-kan. Selanjutnya, kita akan memanggil kode JS di luar file ini. Pertama, kita membuat kode JS, kode .js dengan isi hello, ini adalah pengguna JS eksternal. Kemudian, kita akan menggunakan Open with Server. Muncul, hello, ini adalah program JS eksternal. Kita OK, maka halamannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita memanggil kode JS dari luar folder kita. Pertama, kita membuat folder JS, kemudian kode JS.js, yang di mana isinya alert, hello, ini adalah program JS eksternal terbaru. Kemudian kita jalankan kode JS-nya. Hello, ini adalah program JS eksternal terbaru, kemudian klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat dialog confirm, yang di mana kita akan membuat indeks HTML, ya ini di mana ada var, confirm yang akan dimunculkan, kemudian apakah kamu yakin akan mengunjungi website ini, kemudian akan muncul boolean, yang di mana itu true dan false. Kalau ketika kita mengklik yakin, maka halaman kita akan dialihkan ke halaman ini, namun ketika tidak, akan dibalikkan ke halaman ini. Mari kita mulai. Apakah Anda yakin untuk mengunjungi website ini? Klik OK. Maka akan ke halaman ini. Namun, ketika kita klik cancel, maka akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya, kita akan ke dialog prompt. Yang dimana kita membuat indeks HTML, yang dimana var name prompt. Sini kita buat prompt. Yang dimana akan memberi pertanyaan, siapa nama kamu, kemudian kita akan mengisinya, yang akan menampilkan hello plus nama kita yang sudah kita isi. Nah, kita isi dengan nama kita, klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, mungkin sekian demo aplikasi JavaScript pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Juwita. Terima kasih kepada Saudari Rizkria telah menjalankan atau mendemokan aplikasi JavaScript sederhana untuk webinar kali ini. Nah, tadi itu kita telah mempelajari JavaScript untuk dialog alert, dialog confirm, dan dialog prompt. Nah, jadi mungkin ada manfaatnya untuk kalian bisa mengetahui tentang JavaScript untuk pemula. Nah,
sebelum saya mengakhiri webinar ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu. Jadi jika kalian ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh di kolom chat ya. Oke, kepada audiens dipersilahkan. Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alnovianti Ramadhani. Saya izin bertanya, apa kegunaan dari konsolog dalam JavaScript? Sekian pertanyaan saya. Oke, izin menjawab. Fungsi konsol log dalam JavaScript ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan informasi ke konsol untuk pengembangan web. Konsol ini bisa juga sebagai alat yang disediakan oleh browser yang memungkinkan pengembang untuk melihat output, debug kode, dan menangkap pesan atau kesalahan selama pengembangan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, kepada saudara Dani, dipersilahkan. Oke, Dan. Aku mau tanya dong. Apa perbedaan itu tuh? Kayak kan yang ku tahu tuh function tuh kayak tulisan function aja gitu. Tapi kan ada juga tuh yang kayak menggunakan sama dengan terus tuh ada garis besar gitu kayak lambang panah gitu. Bedanya apa ya? Oke, jadi jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dani. Nah, jadi function yang perbedaannya function yang biasa dengan yang function tanda panah seperti maksud Dani itu kalau function panah itu biasanya sering digunakan pada kode yang sintaksnya yang lebih ringkas, terutama untuk fungsi anonim atau fungsi tingkat tinggi. Tapi kalau function yang biasa itu memiliki peran atau kegunaan sendiri dalam beberapa situasi, terutama terkait dengan apa sih namanya, merujuk ke fungsi itu sendiri. Nah, itu kalau yang pokoknya kalau function biasa itu dia nama fungsi yang dapat digunakan untuk merujuk ke fungsi itu sendiri. Kalau function yang panah
biasanya digunakan dalam konteks tanpa nama, meskipun dapat disimpan dalam variabel untuk referensi. Begitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Jika ada yang bertanya lagi, ada yang ingin bertanya lagi? Halo, mau bertanya dong. Ya, kepada Saudara Dito dipersilakan. Oke, kenalkan nama saya Rito Nausada. Saya ingin bertanya, eh, bahasa pemrograman JavaScript itu ada kayak kayak framework seperti bahasa pemrograman lain nggak ya? Terus yang kedua, JavaScript tuh biasanya paling sering digunakan dipakai buat project apa gitu? Terima kasih. Kepada Saudara Dito, untuk pertanyaan yang pertama boleh diulang nggak? Soalnya tadi kurang jelas. Yang pertama apa? JavaScript ada frameworknya nggak seperti bahasa pemrograman lain? Oke. Eh, Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dito. Untuk pertanyaan pertama, tadi JavaScript itu ada framework atau mungkin framework atau enggak. Jadi, ya, JavaScript itu memiliki banyak framework dan library yang digunakan untuk mempermudah pengembangan dari aplikasinya. Salah satu itu eh, front-end framework itu seperti React.js, Angular, Vue.js. Terus ada back-end frameworks, itu ada Node.js, ada Dino. Terus yang ketiga ada full stack frameworks, itu kayak Meteor, Nux.js, dan Next.js. Terus untuk kalau mobile frameworks itu ada React Native dan Flutter. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua, JavaScript itu biasanya digunakan dalam project apa? Nah, biasanya JavaScript itu bisa digunakan dalam pengembangan web front-end, pengembangan web back-end, aplikasi mobile, game development, dan pengembangan IoT. Begitu. Apakah sudah jelas? Satu lagi mungkin JavaScript masih ini nggak ya, masih tren nggak di 2023 ini? Apakah masih apa ya? Ya itu masih tren, nggak kalah sama bahasa pemrograman lain. Kalau untuk ditanya masih tren di tahun 2023 itu bisa saja iya, karena pada umumnya JavaScript ini terus berkembang dan menemukan penerapan yang lebih luas lagi di berbagai bidang pengembangan perangkat lunak. Oke deh, terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan menutup untuk acara sesi webinar kali ini. Semoga apa yang telah dibahas dapat bermanfaat buat kita semua. Jika kalian masih ingin tahu, masih kepo dengan pendalaman mengenai JavaScript, stay tune aja untuk webinar selanjutnya. Terima kasih. Tapi sebelumnya, sebelum saya mengakhiri Zoom ini, baiknya kita dokumentasi dulu. Jadi untuk kepada semua audiens agar menyalakan kameranya. Sudah bergaya, boleh bergaya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, sekali lagi.